Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Ingkang kawula muliaken sedaya ingkang hadir ing dalam majelis menika, ugi sedaya ingkang mirengake pengaosan menika. Pertama, monggo kita tansah bersyukur dumateng Allah Ta'ala. Kelantan kelawan bersyukur mawon kita niki saged merasa senang dan tenang di dalam menjalani kehidupan. Karena kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, meskipun kenikmatan-kenikmatan sudah banyak yang Dia berikan kepada kita, kita tidak menganggap semua itu sebagai kenikmatan. Sementara kita menganggap bahwa kenikmatan itu adalah sesuatu yang sedang kita inginkan. Padahal sesuatu yang sedang kita inginkan belum tentu bila benar-benar diberikan kepada kita akan kita rasakan sebagai kenikmatan. Allah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia memberikan segala sesuatu sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan keadaan kita. Sementara kita sering menginginkan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kelas kita. Maka cukuplah bagi kita semua untuk mengamati setiap kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan. Bahkan keadaan seperti ini saja sudah menjadi kenikmatan untuk kita. Coba kita lihat diri kita yang masih mampu duduk dengan normal. Sebelum kita sampai di tempat ini, kemudian kita duduk dengan normal di tempat ini, kita telah melakukan perjalanan. Kita masih mampu melakukan perjalanan. Dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita mempunyai tubuh yang sehat, itu juga merupakan kenikmatan. Kita mempunyai akal yang sehat, ini adalah kenikmatan yang lebih besar. Dan kita telah diberi taufik atau pertolongan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan ibadah-ibadah, dan di antara ibadah-ibadah itu adalah mendatangi majelis taklim. Kita telah diberi pertolongan untuk melakukan semua itu, dan ini juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Maka alasan apa lagi kalau kita tidak bersyukur kepadanya? Marilah kita senantiasa melatih diri, kemudian selalu melakukan tindakan-tindakan syukur, yang dengan syukur Allah Ta'ala telah berjanji Dia akan menambahkan kenikmatan kepada kita semua. Selawat dan salam kita hadiahkan untuk panutan kita, untuk inspirasi kita. Beliau adalah seorang yang agung. Dia berpredikat sebagai Nabi dan Rasul. Dialah rujukan kita di sepanjang kehidupan kita, dan Dia adalah Muhammad SAW. Kita bersolawat karena kita adalah umat, dan semua umat pasti mendapatkan jasa yang besar dari seorang Nabi. Seperti halnya kita telah merasakan jasa besar Nabi Muhammad SAW. Lantaran beliaulah kita menjadi umat yang berperadaban. Kita menjadi umat yang madani. Kita menjadi umat yang maju. Dan kita menjadi umat yang berbudi luhur. Dan budi luhur itulah yang menjadi ciri khas umat Muhammad SAW. Bahkan beliau diutus ke dunia ini, seperti kata beliau, innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Termasuk doa Kanjeng Nabi adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, amal yang tidak diangkat, dan doa yang tidak didengar. Ini termasuk doa Kanjeng Nabi, padahal beliau itu seorang nabi. Beliau masih berdoa dengan kalimat seperti ini. Jadi kita bisa memahami Kanjeng Nabi sendiri sebagai seorang nabi pun sangat khawatir kalau ilmu beliau itu tidak bermanfaat. Beliau juga khawatir kalau hati beliau tidak khusyuk, juga khawatir kalau amalan beliau tidak diangkat di hadapan Allah, dan beliau juga takut kalau doa beliau tidak didengarkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu beliau berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena apabila ilmu itu tidak bermanfaat, diibaratkan tumbuh-tumbuhan yang tidak berbuah. Kalau kita mengumpamakan ilmu itu sebagai buah, ilmu yang tidak bermanfaat itu ibarat buah yang tidak mempunyai rasa. Walaupun tumbuh-tumbuhan itu berbuah, kalau ternyata buah-buahan yang muncul dari tumbuh-tumbuhan itu tidak mempunyai rasa atau rasanya tidak enak, mungkin saja buah-buahan itu akan ditinggalkan, tidak akan dimakan. Atau begini, buah-buahan itu mempunyai rasa yang lezat, tapi tidak mempunyai vitamin. Kalau vitamin itu juga tidak atau kurang memberikan manfaat. Kalau kita mengkonsumsi banyak makanan yang tidak mengandung gizi dan vitamin, meskipun kita telah mengkonsumsi dalam jumlah yang besar, makanan-makanan itu tidak akan memberikan manfaat pada tubuh kita. Mangane wis wae tapi awake tetap lemes, awake enggak patek sehat. Padahal mangane akeh opo? Karena makanan yang dimakan tidak mengandung vitamin dan gizi. Qul billahi yasha wa amalin la yufa wa tu'an la yasma. Wan qouli sallallahu alaihi wasallam. Dan setan itu juga menjadikan manusia terlena atau menjadikan manusia lalai. Dari dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wan qouli sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bi maqaridha min nar. Faqultu man antum? Qalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Fa iyyaka ya miskin antudhina litazwirihi wa idlika bihabli bururi. Rasulullah bersabda, ketika aku diisrokan, aku bertemu dengan beberapa kaum. Bibir mereka digunting dengan beberapa gunting dari api. Kemudian aku bertanya, man antum? Man utawi sopo? Iku antum sira kabeh. Qalu matur sapa kaum, kunna wonten kula sedaya, maksudnya wonten sapa kita. Nggih. Iku nak muru perintah sapa kita bil khairi kelawan bagus, wala nak tilan boten nglakoni utawa boten nekani sapa kita hi ing al khair. Wa nanhalan nyegah sapa kita ane syarri saking Allah. Wa nak tilan nekani sapa kita hi ing asyar. Fa iyyaka mengko wedi sapa sira ya miskinu he wong kang miskin. Antul ina ing yen to kepencut sapa sira. Bitazwirihi marang mais-maisi setan. Atau maring pepaese setan. Kaideli mengko nekaaken sapa setan ka ing sira. Bihabli bururihi kelawan tali pembujuke setan. Kalau kita terjemahkan, ketika Rasulullah Isra, beliau bertemu dengan beberapa kaum. Bibir mereka digunting dengan gunting-gunting dari api. Aku bertanya kepada mereka, siapa kalian semua? Mereka menjawab, kunna na'muru bil khair. Kita dulu adalah orang-orang yang memerintahkan kebaikan. Sementara kita sendiri tidak melaksanakan perintah-perintah itu.
wa nanha 'anil syarri wa na'ti, dan kita mencegah dari keburukan, dari kejahatan sementara kita juga melakukannya. Ini merupakan hadis yang berisi ancaman untuk orang-orang yang hanya bisa ngomong saja, memerintahkan kebaikan, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, tapi si pengajak justru tidak melaksanakan. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu itu dengan ilmunya sebenarnya mempunyai kewajiban yang cukup berat. Mereka diperintahkan untuk menyampaikan ilmu. Mereka diperintahkan untuk mengamalkan ilmu. Dan memang semua manusia itu diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan dilarang dari hal-hal yang diharamkan. Iya kayak miskin, iya kamu kodir sawasiro. Karena itu takutlah engkau, waspadalah engkau, hati-hatilah engkau wahai orang miskin. Siapa yang disebut dengan orang miskin? Yang disebut dengan orang miskin adalah kita semua. Karena kita semua adalah tidak hanya miskin, tapi juga fakir. Kita ini adalah orang-orang yang fakir di hadapan Allah Ta'ala. Kita adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah Ta'ala. Karena kita selalu membutuhkannya. Karena kita selalu mendapatkan bantuan dari Allah Ta'ala. Semua rezeki kita Allah yang memberikan. Karena itu kita disebut sebagai miskin. Maka waspadalah wahai miskin untuk terbuai pada keindahan-keindahan yang ditambahkan oleh syaitan, untuk terpincut dengan hiasan-hiasan yang indah yang ditawarkan oleh syaitan. Memang seperti itulah cara kerja syaitan. Kadang seseorang telah melakukan keburukan, tapi dia merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Seseorang telah melakukan kejahatan, dia merasa bahwa kejahatan yang dia lakukan itu bukan sebuah kejahatan. Mengapa? Karena syaitan telah menghiasi kejahatan dan keburukan itu dengan kebaikan. Sehingga pelaku keburukan dan kejahatan merasa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang baik, atau sesuatu yang setidaknya menurut dia tidak jahat dan tidak buruk. Karena itu kita harus selalu waspada, ya. Sebenarnya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sesuatu yang halal itu jelas, sesuatu yang haram itu jelas, sesuatu yang baik itu jelas, sesuatu yang buruk itu jelas, semuanya itu jelas. Tapi kadang sesuatu yang jelas itu bisa menjadi remeng-remeng, bisa menjadi samar-samar, bisa menjadi tidak terlihat. Dalam keadaan apa kalau semua itu bisa tidak terlihat? Utamanya kalau setan itu sudah menghiasi keburukan sebagai kebaikan, menghiasi kebenaran sebagai kesalahan, menghiasi sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang hak. Dan itu sangat mungkin terjadi kalau kita telah dirayu dengan duniawi. Nggih, kadang awake dhewe manungsa niku lho, nggih, nentang-nentang kebatilan. Tapi begitu ditawani materi dengan nilai tertentu, moro-moro pendapatnya berubah. Awal-awalnya nentang misalnya nang Banduarjo ada didirikan diskotik, nentang dengan keras. Mari nentang dengan keras, ono wong moro. Non sewu, mari non sewu mulai digawani 100 juta misalnya. Mari ngono itu berubah. Diwarani uangnya, ya nopo niki naik Banduarjo didirikan diskotik. Tak kira gak apa-apa, tak kira. Seperti itulah kata. Ya memang di antara cara setan mengelabui manusia itu dengan materi duniawiyah. Makanya kalau di dalam ajaran tasawuf itu kita dianjurkan untuk tidak mudah menerima pemberian. Napa maling jaluk ya? Napa maling jaluk? Wong umpama dikai iku lho, aja gampang-gampang gelem nerima. Napa malih sing ngekeki niku dapat jelas. Nggih. Niku wabet konsekuensine, nggih. Konsekuensine apa? Iki kula nate diceritani tiyang
Eh, tapi sumbernya itu mantan politisi ini, mantan politisi. Waktu tasik tadi politisi ini gue kayaknya nekani tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh. Contohnya atas kiai, kiai sing umat kata ngoten iki diparani. Moro sing pertama niku ngekei hadiah. Untuk moro yang pertama mek silaturahmi to, moro sing kedua ngekei hadiah. Hadiah nggak tahu tanggung. Umpamane kiai niku nggak tuh mobil ya, ditinggali mobil. Anaknya kok seneng moge ini nopo motor gede. Niku nggih dikai moge, ngoten. Terus moro ketiga politisi niku njaluk dukungan. Ini soalnya kiai niku kiai sing pancen selama niku nggak tahu melok urusan politik, nggak tahu cawe-cawe, nggak tahu dukung partai tertentu, tokoh-tokoh tertentu, figur-figur tertentu. Terus ngoten. Tentu saja ketika dimintai untuk mendukung partai atau figur tertentu, beliau menolak. Ketika si kiai ini menolak, si politisi ini gue mendel mawon, kemudian wangsul. Terus mantan wangsul selang berapa hari moro malih. Lah moro malih niki wis beda aurane. Moro sing terakhir niki matur ngeten si politisi, non sewu nawi jenengan boten kersa nyukani dukungan hadiah ingkang sampun kula tinggal ten mriki niku kula tarik malih. Si kiai jawab gak apa-apa sampeyan cukup maneh. Tapi politisi niki boten langsung mengeksekusi pas nyukani wekdal. Pun ngeten mawon kula sukani wekdal 3 dinten utawi seminggu. Jangan pertimbangaken riyen jenengan kersa nyukani dukungan utawi boten. Akhirnya niki wangsul, wonten wangsul kiai cerita tentang bojone. Lah niki biasa tantangannya. Niki kiai wes asline wes gak ngurusi Pak. Mobilnya ditarik mana Pak, ora gak ngurusi. Wong selama niku nggih wis panjang nggak tahu terlibat dalam mendukung, nggak pernah terlibat dalam hingar politik. Tapi setelah enten kejadian kados ngoten, bojone kiai krungu, bojone iki sing gak terima. Bojone niki komentare ngeten. Nggih sebagian nggih kados ngeten. Lah terus yo nek mobil ditarik mana? Ya apa wong-wong nyawang awake dhewe iki malah wong iki. Nggih, pandangane malah nang wong liya. Awake dhewe pirang-pirang minggu iki wis ketok numpak mobil utawa sadurunge Avanza moro ganti Innova. Wis bilang dino numpak Innova, nek moro-moro Innova kan maneh pandangan ngomong ya opo. Ngene iki. Akhire kadang si kiai niku kalah kali garwane. Keranten ngoten niku wis. Akhirnya gelem gak gelem malah terlibat dalam kancah perpolitikan. Niki salah setunggalnya niki cerita contoh bagaimana seseorang itu pada akhirnya terlibat dalam hal-hal yang sebenarnya sebelumnya dia tidak mempunyai minat sama sekali. Qaidulika bihabli hururi. Kalau manusia itu sudah terpincut dengan hal-hal yang indah yang telah ditawarkan oleh syaitan, maka syaitan pun akan mengulurkan tali-tali tipuannya. Tali itu digawe apa? Ya kain ini. Jadi tiang niku nek pun terpincut dengan keindahan duniawiyah, terpincut dengan kemegahan duniawiyah, terpincut dengan kesenangan duniawiyah, maka orang yang seperti itu akan sangat mudah diikat oleh bujukan dan tipuan setan. Qaidulika bihabli hururihi. Karena itu walaupun kita sebenarnya mencintai dunia, tapi kita ini harus mengkondisikan diri untuk tidak mencintai dunia. Walaupun kita mungkin merasa tidak bisa, karena memang manusia itu diciptakan dengan watak mencintai dunia. Jadi kita menghadapi kehidupan itu seperti menjalani kontradiksi. Di satu sisi kita mempunyai rasa cinta pada dunia, tapi di sisi yang lain Allah Ta'ala melalui Rasulullah
mengajarkan kepada kita untuk tidak mencintai dunia. Yeah. Jadi apa ya? Yeah. Dalam penerapannya setidaknya kita itu kalau menerima hal-hal yang sifatnya duniawi, paling tidak kita menerima dengan proporsional. Yeah. Proporsional ini kok artinya nopo? Ya ibaratnya awake dhewe entuk dhuwit mergo entuk bayaran, misalnya ngoten. Awake dhewe mari macul entuk bayaran. Awake dhewe mari apa? Mari pejabat mari rapat niku biasa entuk dhuwit. Yang penting awake dhewe berusaha untuk menerima rezeki itu dengan cara yang benar, ngoten mawon. Namun ngantos rezeki yang kita terima itu melalui jalan yang tidak benar. Sedangkan kalau kita memakan sesuatu yang haram, maka hati kita akan mati. Bahkan apabila kita memakan sesuatu yang subhat, hati kita bisa menjadi gelap. Kan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus panganan-panganan itu nggak ada pengaruh yang besar. Awet kulino membiarkan makanan, minuman yang syubhat atau haram masuk ke dalam perut kita, seperti itu yang nantinya akan terjadi pada pikiran dan hati kita. Nek panganannya haram, kecenderungan yang niku nggih haram. Nek panganannya halal, kecenderungannya nggih sing api-api. Wailun lil jahili haitsu lam yata'allam marratan wahidatan. Wailun li alimin haitsu lam ya'mal bima amila alfa marrah. Maka celakalah bagi orang yang bodoh. Fawailun mengkau tawi neraka wel utawa celaka. Iku li jahili tetep kethe wong kang bodoh. Haitsu lam yata'allam ing dalem sekiranya ora gelem belajar sapa jahil marratan wahidatan kelawan ambal sepisan. Wailun lan utawi celaka utawa neraka wel iku li alimin tetep kethe wong alim. Haitsu lam ya'mal ing dalem sekiranya ora gelem nglakoni sapa alim bima kelawan barang amila kang aliman iki mestine bima alima kang weruh sapa alim alfa marrotin kelawan 1000 pira-pira ambalan. Alfa marrot bener sih. Alfa marrotin kelawan 1000 ambalan. Walam dan ngerti sapa sira, ini perbandingan antara orang yang bodoh dan orang yang alim ketika keduanya sama-sama celaka. Nek wong bodoh iku celokone mergo napa? Karena dia tidak mau belajar meski hanya satu kali. Tapi orang yang alim, orang yang bodoh itu celaka satu kali, nonton. Orang yang bodoh itu celaka satu kali karena dia tidak mau belajar. Ini yang bodoh. Tapi orang alim, ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan celaka sebanyak 1000 kali. Okay. 1000 kali akan celaka. Tapi kalau orang yang alim itu mengamalkan ilmunya, maka dia akan diangkat derajatnya. Sami-sami dalam keadaan kosong mawon ya. Tiang alim kali tiang sing boten alim niku sampun beda. Maksudnya kosong niku tiang alim sing durung nglakoni ilmune nggih. Wong sing alim durung nglakoni ilmune iku wis beda kali tiang sing boten alim. Tiang sing gagal belajar niku pun beda. Kita bisa membuat gambaran yang lebih jauh nggih. Atau tiang sing iso nyopir tapi nggak nyopir. Karo wong sing nggak iso nyopir niku mesti luwih utama wong sing iso nyopir masih nggak nyopir. Nggak nyopir itu kok krana gak duwe kendaraan, karena sing ngongkon utawa napa krana enten halangan nggih. Iku tetep beda kan. Tapi tiang sing iso nyopir sewaktu-waktu dibutuhne nyopir dhek kantri tandang. Nek tiang sing mboten iso nyopir sewaktu-waktu dibutuhne nyopir sik leren belajar. Sik 3 minggu mana aku tak belajar sih wong bodoh saiki kon ngenteni 3 minggu. Nah niki bedane nggih. Jadi dari status pun sudah berbeda. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Walaupun sama-sama tidak melakukan, orang yang berilmu itu lebih utama dibandingkan orang yang tidak berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu itu memang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapatkan celaka sebanyak 1000 celaka. Wa'lam annana sawa'lam lan ngerti sapa sira utawa weruh sapa sira annana saing setune menungso utawa satemene menungso
tolabil ilmi ing dalem murih ilmu iku ala salah satu ahwalin tetep ing atase telu pira-pira tingkah. Rajulun ya suci wong lanang tolaba kang murih sapa rajulun al ilma ing ilmu lihat takhidha krana ngalap sapa rajulun hu ing ilmu zatahu ing sangune rajulun kan iki diapekne ing ginawe sangune rajulun sangune wong disebutne rajulun wong lanang ilal mati maring akhirat. Maat sendiri makna aslinya adalah tempat kembali. Tempat kembali kita adalah akhirat. Walam yaksid lan ora nejo sapa rajulun bi kelawan ilmu illa wajah Allah kejaba ing dzati Allah. Wa darul akhirat lan besok akhirat utawa alam akhirat. Bahasa mengkotawi iki rajulun iku minal faizina tetap sebagian saking wong kang padha bejo kabeh. Orang yang mencari ilmu itu menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Orang yang sedang mencari ilmu itu keadaannya ada 3 macam-macam. Motivasi yang lapo-lapo itu kan macam-macam. Padha-padha golek ilmune niku dorongane nggih saged beda-beda. Padha-padha mondoke niku nggih beda-beda niate. Beda-beda motivasine, beda-beda spirite. Enten yang sing mondok niku pancen niate golek ilmu. Nek entuk ilmu, cek iso nglakoni ilmune, iso ngajarne ilmune, iso ngekeki manfaat nang menungso. Wong ilmu niku kan iso ngekeki manfaat karo ilmune. Enten yang sing mondok niku utawa golek ilmu niku niate lebih spesifik lagi mungkin orang yang mondok ya. Enten yang mondok niku niate kepengin dadi mudin. Ono wong sing mondok niku cita-citane mergo kepengin dadi kiai. Ono sing mondok niku mergo daripada nang omah nganggur lapo-lapo tuwas dikongkon ngarit wis tak mondok ae. Pokoke macam-macam nggih. Lah. Tapi niki Imam Ghazali ngeringkes namung dados 3 golongan. Yang sing golek ilmu niku dibagi tadi telung bagian, telung kelompok. Ada 3 keadaan yang terdapat di dalam orang-orang yang menuntut ilmu. Yang pertama adalah rajulun talabal ilma liyatakhidahu zatan ilal ma'ad. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari ilmu karena dia ingin menjadikan ilmunya itu sebagai bekal menuju alam akhirat. Dan dia dengan ilmunya sama sekali tidak mempunyai tujuan selain Allah Ta'ala dan alam akhirat. Minal faizin. Orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang beruntung. Yeah. Jadi ilmunya diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Dan orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang disebutkan dengan minal faizin, orang-orang yang beruntung. Nah, terus ya apa? Mata pencaharian nih. Neng golek ilmu tujuannya mek Gusti Allah Ta'ala tok. Rasulullah sendiri telah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Jadi dalam melakukan kehidupan itu kita sebenarnya menjalankan aktivitas itu hanya berorientasi pada manfaat. Kalau yang kita lakukan bermanfaat, kita lakukan. Entah itu bermanfaat untuk diri kita sendiri atau bermanfaat untuk sesama manusia. Kalau kita bisa memberikan manfaat pada sesama manusia, maka di dunia ini kita juga mengenal teori timbal balik. Ya, awake dhewe dodol, awake dhewe nglungne barang, ari nglungne barang ya nrimo dhuwit, ngoten niku. Jadi kita bisa menjadikan interaksi kita dengan sama manusia itu sebagai akad. Misalkan kita memberikan manfaat pada orang-orang yang membutuhkan bahan-bahan dapur, ya bahan-bahan dapur. Kita bisa memberikan manfaat dengan akad apa? Jual beli, ya kan? Dengan jual beli itu kita bisa mendapatkan keuntungan. Dengan mendapatkan keuntungan berarti kita bisa mendapatkan mata pencaharian. Kalau kita mempunyai keahlian, orang yang memanfaatkan keahlian kita atau orang yang mendapatkan manfaat dari keahlian kita, tentu kita bisa bertransaksi atau berakad dengan mereka dengan akad tertentu. Misalkan kalau kita ini ahli membuat batu bata, kita bisa membuat batu bata dalam jumlah besar kemudian kita jual, ya itu kan manfaat. Kita memberikan manfaat pada orang-orang yang membutuhkan batu bata. Orang-orang yang membutuhkan pakaian misalkan bisa
menggunakan manfaat yang dimiliki oleh orang yang mempunyai ahli membuat pakaian. Begitu seterusnya. Ya, jadi segala sesuatu itu bisa kita niatkan untuk memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Jadi hanya dengan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada sama makhluk Allah, maka rezeki itu pun akan datang dengan sendirinya. Jadi pada akhirnya semua itu bisa kita kembalikan hanya kepada Allah Ta'ala. Kita bisa melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah Ta'ala. Yeah. Nah, sing petani nggih ngoten, iso ae melakukan aktivitas pertaniannya hanya untuk Allah Ta'ala. Yang pertama bagaimana? Enggak urung wis kadung duwe napa? Duwe sawah nggih, duwe kebon. Dan sebagaimana keyakinan kita sebagai orang yang beriman, harta apapun yang kita miliki itu hakikatnya bukan milik kita, tetapi yang miliki adalah Allah Ta'ala, dan kita hanya dititipi, kita hanya diamanati. Sehingga dengan amanat berupa kebun itu, kalau kita ingin menjadi orang yang bisa dipercaya, kita rawat kebun itu, kita kelola kebun itu, kita manfaatkan kebun itu untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi, ya. Nah, dijarne berarti awake dhewe niki dadi manungsa sing enggak amanat, nggih. Koyo wong duwe kalian jahit, nggih. Tapi malah seneng ngurusi liyane sing enggak jelas. Umpamane iku padahal enggak amanat karo kalian yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Di kalian jahit ya, kita memberikan manfaat kepada sama manusia dengan keahlian kita. Hanya orang-orang yang membutuhkan keahlian kita. Hanya orang-orang yang membutuhkan pakaian. Kita memberikan manfaat pada orang-orang yang membutuhkan pakaian. Orang-orang yang membutuhkan seragam, kita tawari manfaat yang bisa kita berikan. Ini kan transaksi yang berbeda. Jadi contohnya atas ngoten, kita bisa menggunakan semua potensi yang kita miliki untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Ya. Dan ini awal dewi akhirnya untuk duit, yaitu anggap saja sebagai apa? Fadl atau keutamaan yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala. Ya. Jadi segala sesuatu itu memang dari Allah Ta'ala. Warajulun, ini yang kedua sekarang. Warajulun tolabahul yasta'in nabihi ala hayatihi ala ajilati wa italati al-izza wa jaha wal mala wa wa alimun fi dhalika mustashirun fi qalbihi kata halihi wa khissata maksidihi wa hadha minal mukhatirin fa in ajalahu ajaluhu qabla taubati khifa alaihi min su'il khatimah. Warajulun lan wong lanang tolaka kang murid sapa rajul hu ing ilmu liyasta'ina supaya nyubreh pitulung sapa rajul bi kelawan ilmu ala hayati ing atase uripe rajul al ajilati kang agi-agi, maksudnya kang singkat. Wayanala lan merkoleh sapa rajul bi kelawan ilmu al izza ing kemuliaan wal jahalan pangkat. Di sini diartikan keagungan, arti asli dari al-jaha itu pangkat. Wal malalan arto to bondo, wa wahale utawi rajul iku alimun. Wong kang ngerti utawa weruh bidzalika ing dalem mengkono-mengkono sejane. Mustasyirun, turiku wong kang ngrasa fi qalbi ing dalem atine. Ing dalem atine rajul, rika kata halihi ing apa tingkae rajul, wa khisata maksudi lan inane sejane rajul. Kada mengkau tahu iki rojul, iku minal mukhatirina, saking wong kang kuatir kabeh, mukhatirina nggih. Faina ajalahu, mengko lamun agi-agi ing rojul apa ajaluhu ajale rojul, qabla taubat ing dalem sadurunge taubat, ifa mengko den wedeni alaihi ing atase rojul apa min su'il khatimati, olone pungkasan. Wa bagialan tetep atau isih atau tersisa apa amruhu perkara rojul bi khataril masyiati ing dalem kuatir kersane Allah. Wa in ufiqa lan namun den tulungi sapa rajul taubati maring taubat qabla hulul ajali ing dalem sadurunge tekane ajal. Wa adhafalan ngumpulaken sapa rajul ilal ilmi maring ilmu al amala ing amal wa tadharu kalan nyusuli sapa rajul ma ing barang farroto kang wis pepeko sapa rajul fi ing dalem ma minal kholali nyatane saking pira-pira celo. Waldo hiko mongko den temokaken sapa rajul bil faizina kelawan wong kang padha bejo. Orang yang kedua
dari semua orang yang menuntut ilmu adalah orang yang menuntut ilmu untuk menjadikan ilmu sebagai sarana di dalam menopang kehidupannya yang singkat, ala hayatil ajilati wa lebih, dan dengan ilmu dia bertujuan untuk mendapatkan kemuliaan, pangkat, dan harta. Padahal dia juga tahu tentang apa yang menjadi maksud hatinya, dan di dalam hatinya pun dia merasa bahwa yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia telah menjadi orang yang lemah, dan dia juga merasa bahwa tujuan yang dia canangkan di dalam hatinya adalah tujuan yang hina. Fahadal mukhatirin, fahadal minal mukhatirin. Orang yang seperti ini termasuk orang yang termiliki dateknya khawatir kabeh. Khotoro ya khotiru, bahwa mukhatir itu artinya orang yang mengambil resiko. Orang yang seperti itu termasuk orang yang mengambil resiko. Dengan ilmu, dia menjadikan ilmunya sebagai alat untuk mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan bukan di hadapan Allah, karena kemuliaan di hadapan Allah itu hanya bisa didapatkan dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, maka ridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Ayat yang terakhir ini menjelaskan barang siapa mengendaki kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah semata. Semua kemuliaan itu hanyalah milik Allah, sehingga apabila ada orang menginginkan kemuliaan tetapi yang dia inginkan bukan kemuliaan Allah, maka dia tidak akan bisa mencapai kemuliaan yang dia harapkan. Mengharapkan kemuliaan tapi tidak mendekat kepada Allah Ta'ala, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kalaupun dia mendapatkan kemuliaan, itu adalah kemuliaan yang semu, itu adalah kemuliaan yang mungkin hanya dirinya sendiri yang merasa bahwa itu adalah kemuliaan, tapi hakikatnya adalah kehinaan. Orang yang kedua adalah orang yang dengan ilmunya berharap mendapatkan kehidupan yang baik, sementara kehidupan ini sangatlah singkat. Dengan ilmunya pula dia mengharapkan kemuliaan. Dengan ilmunya dia juga mengharapkan pangkat dan harta benda. Dan sebenarnya dia tahu, dia sadar tentang keadaannya yang seperti itu. Orang yang seperti itu termasuk orang yang mengambil resiko. Orang yang seperti itu apabila sewaktu-waktu ajalnya menjemput sebelum bertaubat, maka ditakutkan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Wa bagiya amru fi khotoril masyiah. Sehingga urusannya itu dalam keadaan membahayakan di hadapan Allah Ta'ala yang maha berkehendak. Bagi amru fi khotoril masyiah. Wa inufiqoh, tapi berbeda apabila sebelum ajal menjemput dia mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala sehingga dia bertaubat sebelum kematian. Walau failal ilmi al-amala, dan dengan ilmunya dia beramal pada taruh kama farrota fihi, dan dia menambal segala kecerobohan, segala kesembronoan yang selama ini dia lakukan. Untuk hikabil faizin, maka orang yang seperti itu mendapatkan peluang untuk bertemu dengan orang-orang yang beruntung. Ya, jadi golongan orang yang kedua ini sebenarnya adalah orang-orang yang sadar, orang yang sadar tapi dia telah menempuh langkah yang salah. Dia menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mendapatkan selain ridho dari Allah Ta'ala. Dengan ilmu dia mengharapkan segala sesuatu yang fana, sementara kehidupan ini berlangsung sangat cepat, berlangsung sangat singkat. Kalau dia tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka ditakutkan su'ul khotimah. Kalau dia bertaubat sebelum kematian, kemudian dia beramal berdasarkan ilmu, selain itu dia juga berusaha untuk mengisi keburukan-keburukan yang telah dia lakukan dengan kebaikan, maka dia akan dikumpulkan, akan ditemukan dengan orang-orang yang beruntung. Karena sesungguhnya orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Ini keistimewaannya yang sing borun bertaubat datang Allah Ta'ala. Dia seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Dan Al-Quran Allah Ta'ala tahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang banyak bertaubat
dan orang-orang yang bersuci. Ini dua golongan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama termasuk orang yang beruntung, yang kedua diperinci. Yang kedua ini golongan orang yang sebenarnya sadar kalau dia salah, tapi dia melakukan kesalahan. Kalau dia pada akhirnya mendapatkan pertolongan untuk bertaubat, maka dia juga berpeluang untuk menjadi orang yang beruntung. Tapi tadi ada catatannya, asalkan setelah bertaubat dia beramal berdasarkan ilmunya. Selain itu dia juga berusaha menambal kekurangan-kekurangan yang telah dia lewatkan, yaitu menambal kesalahan-kesalahan yang sebelumnya telah dia lakukan. Rajulun sarisun qala alam bisawab. Katan pengawasan yang dalam sampai menikah Mugi dados ilmu ingkang manfaat ugi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya fina wa ika fi mazida ya rabbana wa hamduka ma yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan jina bi anjamil wa la qadam bi lana bi jamil hajat wa nabi anjam sayyid. Nafa'una bi ala turjat wa lana bi sawayat bi jamil khairat wa la ba'dal malan. Allahumma alimna bima yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya fa'im musliman wa fa'inna. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri ma sta'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa nasta'inu bika bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.